Dari Kota Metropolitan Jakarta, saya Peter Jekambe. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemi ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia pastinya. Bersama saya dengan Peter Kambe di sini dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-160 something. 65 kalau nggak salah, udah banyak soalnya. Hari ini di bulan Februari ini saya mendatangkan pemateri-pemateri keren. Wah, pokoknya di PHP ID Online Learning itu selalu keren. Bulan lalu kita ngomongin cloud, bulan Februari kita ngomongin produk-produk open source yang sudah sepatutnya kita bawa ke market, ke komunitas, biar komunitas tahu dan komunitas juga ikut berbagi untuk berbagi, karena ini kan project community. Project community adalah project kita bersama gitu. Source code-nya dibuka, orang bisa lihat cara kerjanya gimana. Kalau memang berminat untuk diimplementasi, iya silakan, go ahead saja. Kalau mungkin ada fee untuk konsultasinya, it's another story. Yang jelas ini adalah sebuah proyek yang bagus banget yang diinisiasi oleh sebuah proyek namanya Open Desa, dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Pak Edi Ridwan. Beliau adalah direktur teknis dari Open Desa yang akan mengisi kita hari ini. Mana ini presentasinya? Oh, ini dia. Oke, satu kali lagi. Iya, oke. Pak Edi Ridwan, Direktur Teknis Open Desa. Beliau sendiri sebenarnya tidak berdomisili di Indonesia, adanya di Melbourne, Australia. Tetapi beliau malam hari ini bela-belain untuk PHP ID Online Learning. Kita ada selisih jam kurang lebih 4 atau 5 jam karena di sana sekarang jam 11. Jadi sudah ngantuk-ngantuk katanya. Tapi nggak apa-apa. Demi sebuah sosialisasi yang keren kita malam hari ini, beliau menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Dan seperti biasa format acara kita akan mulai dengan 45 menit presentasi, dan di bagian kedua saya akan buka tanya jawab. Teman-teman boleh silakan bertanya di kolom komentar. Sekarang sudah ada 26 bertanya, nanti dijawab sama Pak Edi. Dan PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama dari sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster, Kodepolitan, Refactory, Kiskas, dan Sendit, dan Rumah Komunitas. Jadi sekarang ada 6 sponsor di PHP ID Online Learning. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Sukses selalu, salam sehat untuk setiap CEO-nya. Kita maju terus berjuang di tengah pandemik, dan kita going to next level di tahun 2022 ini. Tanpa perlu menunggu lama, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Edi. Sebentar, saya setting dulu. Oke, harusnya sekarang sudah bisa untuk presentasi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Bung Peter ya. Saya share screen ya, supaya saya bisa mulai. Oke. Share screen itu salah kali itu. Oke, bisa kelihatan layarnya? Ini layar slide-nya kelihatan ya? Kelihatan Pak Peter? Oke, ya, terima kasih. Dan ini ceritanya yang saya akan ceritakan adalah mengenai satu aplikasi open source namanya OpenSeed. Bung Peter, nanti kalau agak lebih dari 45 menit nggak apa-apa ya? Mungkin saya kira silakan, nggak apa-apa. Bisa. Boleh. Oke. Jadi yang saya akan ceritakan itu adalah bagaimana aplikasi ini bisa menjadi salah satu aplikasi yang termasuk populer ya di Indonesia. Ini maksudnya aplikasi open source Indonesia ya, yang termasuk yang punya fork dan bintang itu artinya populernya. Siapa yang bisa menyalin, siapa yang kasih like gitu ya. Nah, saya akan ceritakan tantangan teknis yang dihadapi sampai menjadi begitu populer ya. Dan kesimpulannya nanti adalah bahwa hasilnya itu sangat bermanfaat ya bagi banyak orang, tetapi tidak memerlukan kemampuan teknis yang terlalu tinggi untuk bisa menjadi bermanfaat.
Jadi tidak, dan prosesnya tidak akan pernah selesai. Jadi kalau sekali masuk ke open source itu prosesnya harus berkelanjutan. Tantangan teknis juga tidak akan ada habisnya. Jadi itu proses sesuatu yang terus-menerus. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapat manfaat dari cerita ini. Kalau ingin melakukan yang serupa. Oke. Nah ini ya bisa lihat ya teman-teman, bisa lihat di sini. Ini kelihatan nih jumlah forknya nih berapa 785. Artinya itu berapa orang yang menggunakan, ya berapa orang yang menyalin terus membuat sesuatu dengan aplikasi itu. Bintang ya tentu itu like ya, berapa orang yang suka. Kalau kita lihat perbandingannya itu, tapi sebelum itu ini lihat ini di GitHub itu adalah platform tempat memasang aplikasi open source. Kebanyakan yang di GitHub itu aplikasi itu bersifat tools, ya alat bantu, bukan aplikasi administratif. Yang aplikasi administratif itu jarang, sedikit ya, dan yang dikelola secara berkelanjutan itu juga lebih sedikit lagi. Oke, kita lihat contoh, kita lihat sini situasinya. Ini kalau kita search di GitHub mencari yang aplikasi yang ada tulisan Indonesia, itu ada banyak ya, ada banyak. Dan kalau kita urut berdasarkan popularitasnya, yang mana paling populer, ini semua nih aplikasi semua ini adalah aplikasi yang bersifatnya itu alat bantu. Ini daftar API, daftar gambar, daftar program, daftar grup ya. Jadi semuanya sifatnya itu yang bisa digunakan data, tapi bukan aplikasi. Kalau yang kita lihat aplikasi administratif, ya ini contohnya. Sekarang kita nyari sistem informasi desa. Itu jauh lebih sedikit, ya 186 ya. Dan semuanya itu kecuali OpenSeed, yang lain itu sifatnya itu nggak dikelola lagi. Sedikit yang bintangnya terakhir misalnya diperbaiki itu atau dilakukan perubahan itu udah lama sekali sebelumnya. Ya, jadi jarang yang dikelola dengan baik. Contoh yang kami bisa cari yang mungkin serupa itu satu ya, yang sebenarnya sebelumnya juga udah pernah melakukan presentasi di PHP ID, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, SIMRS Kanza. Nah itu juga sama, populer juga, ya, dan populer juga. Jadi ini merupakan mungkin dua contoh ini, SIMRS sama OpenSeed merupakan dua aplikasi administratif yang termasuk yang paling populer di Indonesia. Tapi beda sekali ya. Jadi perkembangan SIMRS sama OpenSeed itu jauh berbeda. Jadi yang saya akan ceritakan hari ini adalah khusus mengenai OpenSeed. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu arti sistem informasi desa, saya jelaskan singkat mengenai sistem informasi desa, kemudian mengapa sistem informasi desa itu cocok untuk dikembangkan sebagai aplikasi open source. Setelah itu, saya akan coba ceritakan mengenai OpenSeed sendiri sebagai contoh dari sistem informasi desa, dan kemudian ceritakan tuh bagaimana aplikasinya ditransformasi secara teknis supaya menjadi sangat populer digunakan dan juga non teknisnya sehingga aplikasi itu bisa digunakan begitu banyak. Oke, apa itu sistem informasi desa? Kalau saya diminta jelaskan, yang paling mudah ini satu baris di atas itu, satu baris saja, mengelola dan mendukung kebutuhan informasi data di desa. Itu satu barisnya ya. Tapi kalau kemudian kita bilang, wah apa saja sih fungsi-fungsinya? Oh banyak sekali, ya fungsinya banyak sekali. Ini beberapa contoh aja fungsi apa sistem informasi desa itu digunakan untuk apa? Ini sebagai contoh aja, mendukung administrasi kantor desa, meningkatkan layanan bagi warga, menyediakan web desa ya sebagai berbagai media untuk desa, mengarahkan bantuan secara tepat guna ya, tepat, memudahkan penyediaan laporan kepada kecamatan, kabupaten, provinsi, instansi pusat, mendukung ekonomi desa, dan seterusnya, banyak sekali. Okay? Jadi sistem informasi desa luas kegunaannya. Terus mengapa sistem informasi desa itu cocok untuk dikembangkan sebagai aplikasi open source dikembangkan oleh komunitas ya? Pertama, kita tahu, mungkin teman-teman tidak tahu, tapi tahun 2014 itu ada Undang-Undang Desa yang memusatkan perkembangan Indonesia itu di desa, mulai dari desa. Ya. Desa itu diberikan otonomi, desa diberikan dana untuk mereka bisa tentukan sendiri apa perkembangan dilakukan di desa mereka. Nah, karena mereka diberikan wewenang sama otonomi tersebut, mereka juga diberi tanggung jawab.
Ya, tanggung jawab itu harus melakukan administrasi yang baik, harus bisa melakukan monitoring yang baik, ya, untuk mengelola proyek dengan baik, bisa membuat anggaran dan sebagainya. Laporan itu dituntut jauh lebih tinggi pada desa. Nah itu pemerintah pusat sampai sekarang beberapa tahun ini mendorong supaya desa itu menjadi desa digital, karena tidak mungkin untuk melakukan semua pertanggungjawaban itu dan melakukan pengembangan desa dengan baik efisien itu tanpa menggunakan teknologi informasi. Oke, jadi itu dorongan sekarang untuk bisa menjadi desa digital. Dan di pemerintah pusat itu juga mendorong supaya konsep namanya satu data di Indonesia, bahwa data itu hanya satu tempat dan desa mempunyai peran besar dalam pencapaian satu data ini karena banyak data sumbernya itu ada di desa. Oke. Dan jumlah desa di Indonesia itu banyak sekali. Ya, untuk open source itu bermanfaat harus ada banyak penggunanya. Kalau sedikit ya nggak begitu manfaatnya nggak setinggi itu. Tapi di Indonesia jumlah desa itu ada 74.000 plus dan itu berkembang terus. Kenapa berkembang? Karena ada pemekaran ya, desa besar dipecah menjadi beberapa desa kecil dan seterusnya. Oke, jadi desa itu banyak. Dan kemudian satu penting juga adalah bahwa peraturan dan kebutuhan desa itu seragam sama. Peraturan kan di Indonesia hanya satu, peraturan itu berlaku di semua tempat. Ya. Jadi aplikasi sistem informasi desa dikembangkan, sekarang banyak yang menjamur, itu semuanya serupa fungsinya, beda-beda tipis saja. Ya, tapi fungsinya misalnya untuk data kependudukan, ya sama di semua aplikasi itu nggak jauh beda. Surat menyurat tidak jauh beda, sama karena peraturannya sama. Oke, jadi kesimpulannya yang waktu itu saya mulai melihat adalah kesimpulan saya waktu itu cukup sebenarnya satu aja. Untuk apa kembangkan begitu banyak aplikasi yang tidak jauh beda? Ya mubazir kan, mubazir dari segi tenaga teknis yang langka di Indonesia. Oke, kemudian juga karena faktor-faktor di atas, saya lihat ini cocok untuk dikembangkan sebagai aplikasi open source berbasis komunitas. Kemudian OpenSeed itu sendiri apa? OpenSeed ini tidak dikembangkan dari nol. Jadi waktu itu tidak dikembangkan, tapi diambil dari aplikasi yang sudah ada. Aplikasi yang sudah ada itu namanya SEED CRI dari Combined Resource Institute di Jogja yang sudah mengembangkan sebelumnya. Kebetulan untungnya mereka lisensinya adalah GPL versi 3, yang artinya itu open source bebas digunakan, bebas diambil. Jadi aplikasi yang sudah ada itu sudah digunakan banyak desa dan dikembangkan oleh macam-macam pegiat ya di Facebook dan kelompoknya. Mereka bikin banyak versi ubahan, tetapi tidak dikelola di GitHub, tidak bebas orang untuk berkontribusi untuk memperbaiki dan tidak didukung secara baik. Bugnya banyak, ya. Dan versi mana yang terakhir tidak ada yang tahu karena banyak begitu versi yang beredar. Oke. Dan waktu itu saya membantu suatu LSM di Bantara, mereka minta dibantu, saya bantu mereka, dan yang saya lakukan untuk bantu mereka supaya lebih aman, bahwa tahun 2016 itu saya pasang di GitHub dan kemudian perbaiki terus-menerus. Tadinya banyak bugs, jadi tidak ya. Dan kemudian dibuat bebas, desa bebas mengambil, menggunakan. Kalau si Cherry tidak bebas, dalam arti harus mendaftar, harus bikin perjanjian dengan Combine untuk bisa gunakan dan sebagainya. Tapi ini enggak, pasang di GitHub, ambil saja, gunakan, bebas, gratis, tidak perlu daftar. Oke, dan kemudian semua perbaikan yang dilakukan itu semuanya atas berdasarkan permintaan dari pengguna dan dikembangkan secara murni sebagai aplikasi open source. Nah, karena ini merupakan aplikasi warisan diambil dari yang sudah ada, dikembangkan aplikasi awal itu dari CCR itu dikembangkan sejak tahun 2006. Sebenarnya tantangan teknis awal itu cukup berat ya, cukup berat. Kenapa? Karena source code-nya sangat beragam. Yang melakukan perubahan selama itu banyak tangan, dan yang melakukan perubahan itu bukan programmer profesional, tapi yang melakukan perubahan itu pegiat IT desa yang tujuan mereka itu asal jalan aja, gitu ya. Mereka bukan programmer betulan, tapi belajar otodidak. Jadi mereka itu bikin sebisa mereka. Jadi kalau kita lihat source code-nya, duplikasi, ya, banyak script yang dikomen aja, ya. Terus kemudian teknologi tidak diremajakan. Ya, sini kasih lihat contoh. Ini kan teman-teman programmer PHP semua kan. Jadi mudah-mudahan bisa lihat di layar ini. Nah, kalau enggak mungkin terlalu kecil ya. Saya coba ceritakan aja. Itu ini function, ada function. Functionnya ada satu function, ada 226 baris. Teman-teman tahu kan di sekolah
dikatakan tuh best practice, praktek terbaik, bikin funk method itu kecil-kecil kan. Kalau nggak salah tuh patokannya 20 baris. Kalau lebih itu pecah ya. Jadi jangan bikin yang besar. Kenapa? Kalau panjang besar itu sulit untuk dimengerti. Sulit apalagi ya, kalau panjang kayak gini gimana cara ngikuti alurnya. Nah, kemudian kalau dilihat lagi di situ, ini contoh lagi di bawah, tulisan di ini juga sama nih, ini metode panjang juga sama. Nah, kemudian situ menggunakan native SQL, tapi parameternya langsung dimasukkan di query-nya. Nah, dan parameter itu datangnya dari mana? Dari form. Jadi apa masalah di situ? Jadi masalahnya teman-teman tahu kan, bisa SQL injection, ya. Jadi bisa jadi merupakan masalah keamanan, celah keamanan. Kemudian itu validasinya nggak bisa, jadi bisa error ya karena yang diisi salah-salah. Oke, itu salah satu contoh. Nah, kemudian ini contoh lain lagi, ya. Ini view yang dibuat. View-nya ditulis bukan pakai HTML langsung, tapi ini contoh yang gunakan PHP Echo. Ya, rumit kan, jadi sangat sulit ya teman-teman pasti tahu ini sulit untuk kita ubah karena HTML-nya tidak terlihat dengan jelas strukturnya. Jadi kalau kita melakukan perubahan ini lumayan repot. Dan ini juga kelihatan di sini script yang nggak digunakan lagi itu mereka banyak di komen aja. Oke. Ini contoh lain lagi. Ini lihat ya, ini pada awalnya copy paste saja. Jadi ada banyak sekali kayak gini yang ya di copy paste supaya cepat aja kan. Padahal kan harusnya kalau teman-teman programmer kan banyak yang mengikuti ini tahu bahwa itu harusnya nggak begitu kan caranya. Oke. Terus langsung tentunya pertanyaannya adalah terus kenapa tidak dibuat baru aja ya atau ditulis ulang saja. Nah, ini sebenarnya banyak beberapa alasan ya. Beberapa alasannya adalah ini saya sebut di sini karena sebenarnya seed yang cherry asli itu sudah banyak digunakan, udah ribuan desa ya, udah banyak desa yang gunakan. Dan kemudian sudah dikembangkan sejak lama ya, sejak 2006. Tetapi jadi fiturnya itu sudah memadai dan kalau dibuat dari nol pasti akan lama ya. Oke, dan tujuannya juga pada awalnya saya mengambil alih OpenShift itu tujuannya adalah sekedar untuk membuat stabil saja supaya lembaga yang LSM saya bantu itu mereka bisa gunakan ya itu saja. Jadi contohnya tidak perlu untuk dibuat dari awal. Tujuannya lebih untuk dibuat stabil dan bisa digunakan. Dan ini jadi banyak sekali alasan teknis ya kenapa tidak bisa. Juga karena banyak fitur, tetapi tidak ada dokumentasinya, tidak ada bantuan teknisnya, tidak ada automated testing. Dan tapi untuk dari non teknisnya, tujuan sebenarnya yang terakhir ini pengguna yang tadi menggunakan CCRI itu inginnya mencari sesuatu yang lebih stabil, yang lebih efektif untuk mereka gunakan. Jadi kalau kita tetap menggunakan modelnya dari CCRI itu tanpa kita buang dan tulis ulang, pengguna yang sudah ada itu akan mudah transisi ke menggunakan OpenShift dan itu yang terjadi. Nah, jadi pertama tadi kita sudah buat gratis, kita sudah buat bebas diambil. Tapi kan orang tidak akan menggunakan kalau ada bugs-nya, kalau bugs-nya banyak. Jadi yang saya lakukan adalah selalu perbaiki bugs. Tapi bugs-nya itu kita ajak pengguna untuk melaporkan langsung. Mereka melaporkan menggunakan di GitHub. Jadi di GitHub itu mereka bisa laporkan langsung dan kemudian kita bisa lihat di situ apa yang sudah diperbaiki dan mana yang belum. Ya, jadi gampang itu untuk kita lakukan tracking terhadap semua masalah. Nah, setiap masalah yang mereka laporkan itu kita perbaiki secara cepat dan dirilis. Ya, dan itu merupakan salah satu faktor utama kenapa aplikasi OpenShift itu mulai digunakan dan dipercaya. Dan ini contoh daftar bugs yang tahun 2016 nih. Ini daftar bugs yang dilaporkan. Ada banyak situ. Ya, setiap bugs kayak gini. Dan yang melaporkan itu bugs-nya adalah mereka yang laporkan. Ini contohnya, ya, tombol kartu ATM pada menu rumah tangga itu error. Oke, jadi itu mereka laporkan dan kemudian diperbaiki. Dan jadi mereka juga bisa lihat bugs mana yang sudah dilaporkan, bugs mana yang sudah diperbaiki. Oke, tapi kan tadi kita bicara bahwa aplikasinya sendiri itu banyak ya bukan program nggak akan lolos ya kalau di perguruan tinggi mungkin kalau dikasih nilai wah ini nilai codingnya gimana sih gitu ya dan memang begitu jadi ternyata waktu kami mulai mengajak programmer untuk contributor untuk ikut bantu banyak yang mencemooh ya aduh codingnya ini kayak gini ya asal jalan bukan praktek yang baik teknologi usang dan sebagainya ya
Jadi yang berpikiran begitu kadang-kadang tidak ikut bantu, tapi yang lain ikut bantu karena mereka sebenarnya tahu bahwa aplikasi itu bisa menjadi bermanfaat bagi ribuan desa. Nah, kalau ribuan desa kan berarti jutaan warga yang terlayani ya. Itu tidak diperlukan teknologi canggih ataupun programming yang keren-keren amat ya. Jadi tentunya yang penting bisa jalan dan bermanfaat. Tetapi tentunya sebagai programmer kita bilang, wah ini nggak enak ya, harusnya kita perbaiki. Dan betul, refactor itu tentunya kita lakukan, tapi dengan fokus membuat lebih mudah diperbaiki, lebih mudah dikembangkan, lebih aman, lebih stabil. Jadi fokusnya pada manfaat praktis dan bukan mengejar kesempurnaan coding, ya bukan mencari cum laude kita. Jadi menggunakan lebih bahwa itu bermanfaat. Dan dilakukan sambil jalan, jadi bukan dilakukan sambil jalan, karena apa? Karena manfaat bagi pengguna tidak boleh berhenti. Jadi kita nggak bisa bilang, wah ini OpenShift kita stop dulu pengembangan selama 3 bulan. Kita mau perbaiki dulu ini ya supaya tulisan skripnya bagus. Itu kalau kita lakukan itu, aplikasi desa akan pindah menggunakan aplikasi lain. Ya, jadi aplikasinya perlu bisa terus digunakan dan diperbaiki di belakang layar karena desa tidak peduli ya di belakang layar itu seperti apa. Yang mereka peduli itu adalah bahwa bermanfaat bagi mereka. Oke, tapi ini contohnya kita melakukan refactor ya. Jadi refactor itu salah satu komit yang kita lakukan tahun berapa nih? Tahun 2020. Ini untuk tadi saya perlihatkan kan view yang sifatnya ditulis dalam PHP bukan pakai HTML, itu kita reformat semua, kita ganti supaya memudahkan kita sendiri untuk melakukan perubahan perbaikan. Oke. Tentunya ya, kalau mulai beranjak ke aplikasi open source, yang pertama jelas itu tidak bisa sendirian. Kalau sendirian nggak bisa banyak yang dilakukan. Ya, jadi kita harus bisa mengajak kontributor. Dan kita mulai mengajak kontributor dari awal, dari tahun 2016 itu ajak kontributor. Ya, jadi kita himbau. Nah, untuk mengajak kontributor itu perlu menghimbau, mengajak, memberikan motivasi dan sebagainya. Nah, itu dan tentu itu sulit sekali ya. Tapi karena desa, banyak pegiat desa yang ikut. Jadi yang ikut itu orang-orang IT yang orang desa yang suka IT juga, atau orang IT yang peduli sama desa. Jadi himbau untuk itu. Dan untuk bisa membantu itu kita perlu siapkan prosesnya, siapkan dokumentasi untuk membantu kontributor. Tapi kemudian juga kontributor itu mereka tuh membantu sesuai minat mereka ya. Ya, jadi sesuai waktu mereka. Jadi kita harus bebaskan mereka, boleh apa saja mereka mau perbaiki silakan. Nah, kalau sekarang nanti saya cerita mengenai keadaan sekarang, yang jadi kontributor juga kita berikan insentif. Nanti saya bisa cerita belakangan. Oke, jadi banyak yang telah berkontribusi, tetapi selalu tantangannya itu gimana cara untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah kontributor. Kontributor itu relawannya sifatnya kan tergantung mereka ada waktu atau tidak, tergantung apakah yang dikerjakan itu berminat bagi mereka atau tidak. Jadi sangat tergantung. Dan itu kita tidak bisa menjamin bahwa memang akan terus ada kontributor. Tapi ini jumlah kontributor. Jadi bisa lihat sini, ini di halaman OpenShift ini itu terlihat semua gambar kontributor. Jadi bisa terlihat kan, jadi ada banyak kontributor yang telah membantu dan terus membantu. Oke, ini contoh gimana caranya kontributor mengirim. Mereka mengirimkan melalui namanya pull request. Jadi di GitHub itu pull request adalah cara untuk mengirim perubahan ke project, ke repository, ke open source. Jadi ini dia contoh-contoh beberapa yang mereka kirimkan pull request. Nanti pull request tersebut perlu direview sebelum digabung ke rilisnya. Nah, jadi mereka kirim, jadi kita kemudian ini terlihat waktu itu ini tahun 2016 ya, masih PHP 5.3 dan masih dipertahankan itu PHP 5.3. Oke. Nah, proses kalau open source itu dan OpenShift terutama itu sifatnya perkembangannya dilakukan sedikit demi sedikit. Jadi bukan sesuatu fungsi gede nunggu dilakukan spesifikasi detail ya, rinci dari awal, kemudian tunggu programming 3 bulan, lakukan testing lagi berapa minggu, kemudian baru rilis. Tidak bisa begitu. Ya, jadi prosesnya itu semua dipecah jadi pekerjaan kecil-kecil. Dan itu semuanya dilakukan sedikit demi sedikit. Ya. Tapi karena sedikit demi sedikit dilakukan terus-menerus,
itu akhirnya jadi banyak. Jadi OpenSeed ini dikenal sebagai aplikasi sistem informasi desa yang mempunyai fitur yang terkaya, yang terbanyak. Tetapi juga nih supaya desanya, dan waktu awal itu rilis dilakukan, waktu saya pertama kali ngerjakan, rilis dilakukan 2-3 kali per hari ya bisa rilis. Karena mereka tinggal ngambil aja dari GitHub, mereka ambil branch masternya mereka ambil, mereka pasang sendiri, itu sering. Jadi tapi mereka juga terkendala ya, karena proses untuk update itu menjadi sesuatu kegiatan yang menyulitkan mereka juga. Jadi sekarang terus tadi 2-3 kali sehari, sekarang rilis resmi hanya sekali sebulan. Tetapi cara mereka lakukan update itu perlu dibuat sederhana ya, karena kita bicara mengenai orang desa. Jadi kemampuan teknik, jadi harus disesuaikan dengan kemampuan teknis desa dan sarana IT yang terjangkau oleh desa. Dan ini beberapa hal yang dilakukan pada awal untuk memudahkan. Pada awalnya itu menggunakan CI, tapi CodeIgniter, tapi di CodeIgniter itu mereka tidak menggunakan migrasinya, proses migrasi yang disediakan oleh. Jadi kita tambahkan itu ya, tambahkan migrasi, tapi migrasi yang bisa dijalankan langsung dari aplikasinya. Dan sekarang otomatis ya, mereka masukkan update, kalau perlu masuk data otomatis dilakukan. Karena ingat mereka terkendala dan juga kebanyakan itu menggunakan shared hosting. Ya, jadi di shared hosting itu berarti tidak ada terminal, tidak bisa jalankan composer, jadi semacam-macam ya, jadi banyak keterbatasan. Nah, dan itu harus bisa kita sesuaikan untuk kebutuhan itu. Dan lain lagi ini yang poin kedua di situ adalah bahwa karena sering sekali kita update, setiap kali update itu kita harus hati-hati bahwa data mereka yang khusus mereka upload tidak tertimpa. Jadi data maksudnya file ya. Jadi kan mereka gunakan misalnya kayak gambar, foto, untuk artikel dan sebagainya, itu kan harus disimpan kan di servernya dan harus tidak tertimpa pada waktu mereka melakukan update. Karena mereka lakukan update kan dengan cara sederhana di shared hosting, hapus semua yang ada, kemudian pasang yang baru. Oke, jadi kita lakukan adalah kita sengaja masukkan semua data yang ubahan desa itu di folder terpisah dari script-nya. Oke, jadi ini contoh di aplikasinya, ada tombol yang misalnya mereka lakukan migrasi, ya. Tapi sekarang migrasi sudah otomatis dilakukan, tidak mereka perlu lagi itu. Dan sini contoh di mana ada satu folder namanya desa, isinya itu segala macam file yang tidak masuk di repo, ya, tidak masuk di GitHub. Jadi di Git ignore ya, jadi tidak masuk ke GitHub. Nah, tapi tujuannya itu semua hal-hal khusus mengenai desa, file-filenya tersimpan di sini semua. Nah, itu sangat membantu. Kemudian yang juga untuk membuat supaya digunakan oleh desa meluas secara populer, mereka tuh meminta dan perlu bisa melakukan penyesuaian lokal. Karena walaupun kita katakan tadi bahwa peraturan di Indonesia di 74.000 desa itu sama, tapi pada kenyataan tuh mereka maunya sendiri-sendiri, ya. Jadi misalnya contoh ya, jadi perlu ada penyesuaian yang terjangkau. Contoh surat keterangan. Surat keterangan itu walaupun beberapa ada baku, tapi interpretasi di daerah lain-lain. Kabupaten A ada variasi sedikit, Kabupaten B variasi lain lagi sedikit. Nah, kalau aplikasinya memaksa pakai programming, itu sulit sekali bagi desa. Jadi yang kami lakukan adalah menggunakan rich text format, itu ya, RTF, untuk surat yang bisa diedit menggunakan Microsoft Word. Jadi mereka bisa gunakan sendiri, buat sendiri surat ya. Dan yang kedua, poin kedua itu sebutan wilayah. Ternyata ini sangat penting. Di desa di Indonesia itu namanya bukan desa aja ya. Kalau Anda pergi ke Aceh namanya kampung, nggak salah. Kalau di Kalimantan Gampong. Kalau di Sumatera Barat namanya Nagari. Ya. Dan mereka maunya semua surat mereka, maunya semua tampilan mereka menggunakan sebutan sesuai dengan desa wilayah mereka, tidak mau disebut desa. Ya. Oke. Dan kemudian tampilan web, ya. Di web itu mereka, wah saya maunya beda dengan yang lain, jadi mereka mau web tema web yang berbeda-beda. Dan keempat itu data sekunder. Kalau data yang ditentukan oleh Dinas Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil, itu datanya baku ya. Jadi daftar pekerjaan itu kodenya sama semua, daftar apa kodenya sama. Tapi desa itu perlu lebih dari data Dukcapil, perlunya banyak data lain. Jadi dibuatkan
fitur yang memungkinkan mereka menambah data semau mereka. Jadi mereka sendiri tanpa programming. Yaitu yang kita lakukan untuk contohnya untuk bisa membuat mereka ingin menggunakan dan sesuaikan dengan kebutuhan lokal mereka. Ini contohnya, ini surat tadi. Ini menggunakan RTF, ya. Ini kan pakai Word, ini dibuka dengan Word. Ini ada bisa mereka sisipkan kode isian, kita panggil namanya kode isian. Nanti waktu mereka menjalankan suratnya, membuat suratnya, ini kode isiannya diganti dengan data yang datangnya dari database. Jadi diisi ya, jadi diisi sebutan desa diisi, nama diisi, dan seterusnya. Ini contoh tampilan. Ini tampilan di Sidoarjo. Ini menggunakan namanya Desa Sidoarjo. Ini di Sumatera Barat, namanya Nagari Tanjung Haro, dan tampilannya berbeda karena itu webnya ada temanya bisa diganti-ganti. Ini contoh data suplemen. Tadi saya katakan data penduduk, data apa kan terbatas ya, daftar kolom yang disediakan di database itu kan terbatas. Gimana kalau saya mau tambah kolom lagi? Ya buat sendiri, ini namanya data suplemen kita panggilnya. Ya, jadi mereka tuh bisa bikin maunya apa? Oh, saya ingin buat data guru PAUD, saya ingin buat data apa lagi ya? Jadi macam-macam. Jadi misalnya nih contohnya nih, ya keluarga belum memiliki sanitasi, ya. Dan ini kan belum tentu semua desa perlu ini. Jadi desa A perlu, tapi desa B tidak. Jadi buat sendiri. Jadi mereka buat ini, maaf ya. Jadi mereka buat ini dan mereka bisa lihat, wah ini daftar. Jadi ini semua daftar keluarga yang belum memiliki sanitasi. Desa lain mungkin lain lagi, mereka pentingkan yang mereka buatkan data suplemen sendiri. Oke, tadi kita bicarakan mengenai remajakan teknologi. Yang dulu itu gimana caranya? Ya, ini pelan-pelan ya, karena saya nggak tahu pengalaman teman-teman untuk membuat aplikasi jangka panjang itu kita buat aplikasi tahun X, tapi kan teknologi berkembang terus dan kita itu jadi ini apa? Ini paling sulit ya, ini agak sulit dan kita lakukan pelan-pelan. Tapi CI ya awalnya itu 23, 13 sekarang koordinator 3 berapa sih? 38 masalah. Nah itu sekarang udah mentok ya. Nah, sekarang koordinator udah mentok 3. Kalau pindah ke 4, koordinator 4, masalahnya adalah bahwa sebenarnya itu koordinator udah nggak begitu populer lagi. Ya dibanding misalnya Laravel. Ya, jadi komunitas koordinator nggak sebesar Laravel. Jadi gimana nanti? Jadi masalahnya gitu. Oke, jadi kita lakukan harus menyediakan waktu untuk siap karena ini prosesnya lama ya. Di aplikasi open source itu, apalagi administratif, itu sifatnya harus dikembangkan terus-menerus. Kita lihat nih contohnya aja, UI-nya aja ya. UI-nya awalnya kayak gini ya, tapi ini misalnya, wah ini UI-nya nih kuno ya. Oke, sekarang diperbaiki menggunakan admin LTE ya. Entah ke depan kita ganti lagi menjadi apa. Tapi ini suatu yang harus siap-siap untuk melakukan. Berikutnya, masalah yang juga tidak kalah pentingnya, ya. Tadi kita katakan gratis, ya, bebas diambil. Kemudian kita katakan fiturnya diperbaiki terus, ya, nggak ada bugs. Tapi kemudian ini masalah yang juga tidak kalah pentingnya adalah masalah keamanan. Karena kita sekarang bicara mengenai desa yang mengelola data penduduk yang sifatnya itu banyak ada privasinya. Ya kan kayak NIK, nomor nama, nomor kartu keluarga, itu semuanya harus nggak boleh disebarkan ke umum, itu harus dijaga keamanannya. Oke. Tidak akan ada desa yang gunakan jika ada persepsi tidak aman. Jadi keamanan itu merupakan salah satu faktor sangat penting untuk kita bisa tidak terjadi persepsi tidak aman. Oke. Nah, pada awalnya memang terjadi ya, terjadi kasusnya apa? Masalah responsive file manager. Responsive file manager itu kan digunakan untuk membuat artikel. Kalau kita di CMS itu membuat artikel, kita gunakan responsive file manager untuk memasang gambarnya lah atau apanya yang masuk di upload ke artikelnya.
Nah, responsive file manager itu ada passwordnya default, disediakan di script. Ya. Kita kasih panduan, itu harus diganti ya. Ini kan password default itu harus diganti. Ya, tetapi namanya desa, mereka tidak ganti. Password default admin aja tidak diganti. Apa yang terjadi? Itu 1.000 hacker yang masih anak-anak SMA itu mereka temukan. Oh ya, temukan itu ada celahnya. Ya, saya tahu itu passwordnya responsive file manager, tahu saya. Ya, dan mereka itu upload backdoor, mereka retas itu, ribuan desa kena retas. Oke. Nah, apa masalahnya itu? Masalahnya adalah gimana cara menghindari keteledoran pengguna. Jadi keamanan itu bukan di segi sistem ya, tapi lebih di segi pengguna. Nah, karena itu yang dilakukan sekarang itulah, passwordnya itu enggak sekarang di generate setiap kali login itu generate baru. Ya, jadi tidak ada tulisan lagi, tidak ada config lagi. Jadi itu tidak menghilangkan tanggung jawab dari pengguna untuk mengubah. Nah, ini kita penting ya. Jadi kayak gitu kita tidak bisa percaya sama pengguna, tidak bisa, perlu mengurangi beban pengguna untuk menjaga keamanan. Termasuk password default ya untuk admin. Sekarang tidak bisa lagi. Jadi harus mengubah, tidak boleh menggunakan. Dan sebagai lain. Nah, yang celah-celah yang lain itu diperbaiki dengan menggunakan fitur yang ada di CodeIgniter sama yang lain-lain untuk mengubah semua itu yang di bawah itu. Ya. SQL injection untuk mengubah query ke database-nya, satu lagi untuk JavaScript-nya, satu lagi untuk yang suka main-main utak-utik browser, itu semua udah ditutup ya. Jadi OpenSeed sudah termasuk sekarang aplikasi sistem informasi desa yang aman. Tapi kemudian yang teman-teman mungkin bisa bertanya, loh ada yang canggih tidak ya? Ada yang canggih. Nah, kalau Anda tanyakan kepada pengguna desa, itu mereka sangat bangga dan akan membela kecanggihan OpenSeed. Mereka bilang, oh ya, OpenSeed itu canggih. Tetapi kalau programmer bilang, tidak. Ya, karena kecanggihan ini dirasakan pengguna, sebenarnya adalah kesesuaian dengan kebutuhan mereka dibanding seed yang lain. Oke, jadi dari segi teknologi, ya mungkin kita bilang ya sebenarnya sih tidak ada ya yang begitu populer, tidak ada yang begitu canggih. Tapi kalau dibandingkan dengan seed yang lain, mungkin yang dua ini kita bisa anggap lumayan canggih ya, namanya model analysis sama model peta, ya peta. Coba saya kasih demo singkat ya mengenai model analisis. Oke, ini analisis ya, ini master analisis. Maaf, saya login dulu. Oke, nih daftar analisis. Analisis ini digunakan untuk survei data penduduk, ya, untuk kebutuhan macam-macam. Jadi digunakan misalnya kalau ini analisis keluarga sejahtera itu untuk Kemsos, SDGs ini untuk Kemdes, ya. Jadi mereka tuh meminta data itu melakukan berbagai macam survei analisis data untuk bisa lakukan untuk kebutuhan, sebenarnya untuk kebutuhan pemerintah pusat ya. Jadi untuk memberikan nilai kepada desa itu peringkatnya di mana untuk sesuatu gitu ya. Ya, dan ini di TKS itu untuk Kemsos juga untuk bantuan ya, untuk bantuan kepada desa. Jadi mereka dikasih ranking. Oke, kita lihat contohnya. Jadi ini contoh untuk analisis keluarga sejahtera. Ini kita lihat contohnya aja. Jadi di sini kita bisa, ini sebenarnya tujuan untuk ranking juga ya, untuk melakukan ranking keluarga. Jadi ranking keluarga itu keluarga sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, sejahtera plus. Itu tergantung dari apa? Tergantung dari indikatornya. Lihat, jadi ini kita bisa buatkan indikatornya. Bebas ya desa buatkan indikatornya. Kayak berapa kali sih makan sehari ya, anggota keluarga memiliki pakaian berbeda, macam-macam ya. Ini semuanya indikator-indikator yang ditentukan oleh Kemsos ya untuk bisa menilai keluarga sejahtera. Oke, jadi buat semua ini dan setiap ini mempunyai nilai isian ya. Jadi kalau ini anggota keluarga memiliki pakaian berbeda, ini jawabannya pilihannya iya atau tidak ya. Jadi itu hanya iya atau tidak aja. Jadi online tapi bisa banyak pilihannya, tidak harus iya atau tidak, bisa jumlah, bisa daftar pilihan yang lain ya. Jadi itu tergantung, ini sangat fleksibel dan bisa ditentukan sendiri untuk buat analisis yang hebat. Oke, jadi kemudian analisis itu dibuat cara penilaian ya. Jadi
Jadi untuk prasejahtera itu seperti apa nilainya? Untuk keluarga sejahtera 1 itu berapa nilainya? Oke. Nah, jadi kemudian setelah kita tentukan semua penilaian sama variabelnya, kita tentukan pencatatan. Kapan kita lakukan pencatatan? Ya, jadi ada data pencatatan. Nah, kemudian kalau kita tentukan periode pencatatan, kemudian kita bisa ngisi. Nah, data keluarga ini otomatis diambil dari tabel keluarga. Udah ada kan tabel keluarga. Jadi ini otomatis tersiap, kita bisa kemudian isi surveinya. Jadi kita bisa isi surveinya. Di sini kita buka, kita kemudian isi, ya, isi kayak ini rumah sudah ada dinding atau belum, ya atau tidak. Oke. Nah, ini sekarang kita juga sudah siapkan, ini bisa kasih lihat ya, tapi bisa juga dari Google Form. Ini diisi di Google Form, tinggal diimport aja langsung jadi. Nah, kemudian sudah selesai, ya, kita bisa lihat klasifikasinya. Jadi klasifikasi ini contohnya ini ya, ini keluarga yang pertama ini, keluarga yang pertama ini dia statusnya keluarga sejahtera 3. Kemudian yang lain ini prasejahtera dan seterusnya, tergantung dari apa yang mereka isi. Dan kita bisa lihat setiap indikator itu berapa aja sih yang diisi, ya. Jadi ini misalnya kayak ini ya, ini seluruh anggota keluarga ini ada seorang terlebih anggota keluarga bekerja untuk memperoleh penghasilan 2221 ya 143. Nah begitu. Nah kemudian informasi hasil ini kita bisa tampilkan di web. Ya, jadi tampilkan di webnya mana tadi? Oke, coba saya tampilkan di webnya. Sebentar. Oke. Oke, di sini kita bisa tampilkan. Ya, ini web. Jadi ini web ke publik ya. Jadi di web begitu mereka bisa lihat. Oh ini analisis keluarga sejahtera. Jadi memberikan informasi kepada warga ya, sama publik yang berminat. Jadi kemudian bisa lihat, oh ini rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap lantai dinding yang baik itu berapa di desanya. Bisa dibuka. Jadi sini bisa terlihat ya. Ini 2068 ya. Nah, wah ternyata ada 293 keluarga yang rumahnya itu dindingnya belum, atap lantai dan dinding itu belum baik. Begitu ya. Jadi bisa mereka tampilkan hasil analisis yang mereka lakukan, survei yang mereka lakukan bisa ditampilkan di web untuk mereka lihat. Oke, itu tidak ada aplikasi sheet yang lain yang menyediakan ini. Oke, jadi hanya OpenSheet menyediakan itu. Kemudian yang berikutnya tadi adalah ini analisis, kita lewati ini, kita udah demo barusan. Oke, kemudian kita lihat peta. Oke, jadi di peta ini kita lihat nih juga termasuk yang canggih ya di OpenSheet. Coba kita lihat peta. Sebentar. Pemetaan. Itu pemetaan, peta. Oke, nah peta yang digunakan di sini tidak menggunakan Google Maps, tetapi menggunakan OpenStreetMap. Kenapa? Karena Google Maps berbayar. Desa yang nggak sanggup ya. Karena untuk mendaftar menggunakan Google Maps harus punya kredit card, kartu kredit. Jadi walaupun dibilang untuk penggunaan tertentu gratis, tapi tetap daftar tuh harus punya kartu kredit. Ya desa mana yang siap untuk ngasih kartu kredit? Oke, jadi OpenStreetMap itu open source, jadi open source juga, jadi gratis ya. Dan mereka menyediakan ya, jadi mereka satelit ya. Nah, tapi di sini kemudian bisa yang untuk desa itu bisa bikin peta desa, ya. Mereka bisa masukkan dusunnya, ya. Jadi tapi bukan itu aja ya. Jadi kalau kita di sini kemudian bisa lihat, jadi kita bisa lihat ada datanya, jadi kita bisa lihat statistik ya. Jadi kita bisa lihat statistik, kita bisa untuk desa ya. Jadi kita bisa lihat misalnya pekerjaan ya, kita bisa lihat oh ya di desa itu pekerjaannya kayak gini ya. Jadi yang ngurus rumah pelajar mahasiswa terbanyak ya di desa ini. Oke, tapi kemudian kita juga bisa pilih juga ya, bukan hanya di desa. Kalau kemudian kita pergi ke dusunnya ya, di sini dusun ya, ini desa, ini dusunnya. Kalau kita klik dusunnya, kita lihat statistik dusunnya ya. Jadi sekarang kalau kita lihat pekerjaan, ini pekerjaan di dusun tadi, di dusun bukan di desa ya, tapi untuk populasi yang hanya di dusun. Ya, mungkin itu aja. Jadi kalau misalnya kita juga bisa pasang di sini infrastruktur ya. Jadi kita bisa kita naikkan sini,
kita lihat ya misalnya kayak gini, lokasi pembangunan, ya, lokasi pembangunan. Jadi lokasi pembangunan sini kita lihat ini artinya ada 3 di sini. Kita buka 3, ya, kita buka salah satu ini. Nah, oke, jadi sini ada informasinya, ya, ada bisa terlihat di sini ada jembatan dan ya kita bisa klik, bisa klik ya untuk lihat ini di sini ya. Kita bisa lihat sini informasi. Kita mau lihat lebih detail ya. Ya kita bisa buka nih, kita pergi lihat mengenai data pembangunan tersebut. Ya ini kan ada informasi juga ya, berapa persen yang sudah dikembangkan dan masalah di bawah sini ada informasi lebih, kemudian lokasinya di mana. Ya jadi kayak gitu. Ya jadi peta ini sangat ini yang di opposite adalah yang tercanggih dari aplikasi SID yang lain yang beredar. Oke. Dan ini ditampilkan juga di webnya ya. Jadi di web sini, web mana? Ini webnya. Ini di web di saya refresh ya. Mungkin nggak di refresh lagi. Oke. Jadi ini di Desa Tongke namanya. Dan di sini mereka juga pasang sini, jadi bisa dipasang di webnya. Mungkin kita buka dari awal dulu ya ke aplikasinya. Di sini, jadi ini website mereka. Jadi sini ada menunya, jadi menu mereka di profil nggak salah ya. Ini di sini. Dan lagi ini tampilan juga berbeda tergantung mau temanya mau apa ya. Jadi sini web ini aplikasi di sini dan mereka bisa tampilkan jadinya ya infrastruktur mereka di sini. Jadi mereka tampilkan desa mereka, dusun-dusun yang ada ya. Jadi mereka bisa perlihatkan statistiknya juga ada sama seperti kayak tadi ya. Bahkan ini juga ada data aparatnya ya. Jadi kalau sini mereka kita buka kelihatan kepala dusunnya, ada gambarnya ya. Jadi kepala dusunnya bisa terlihat gambarnya. Dan kalau kita hilangkan dusunnya, kita di sini bisa lihat perangkat desanya ya, semua aparat desanya kita bisa lihat. Ya, jadi sini aparat desa semua. Oke, jadi ini namanya data geospasial ya, namanya data geospasial yang sudah siap ada di sistem informasi desa di OpenSea. Oke. Jadi yang saya katakan bahwa 2 fitur itu mungkin yang kalau mau cari contoh yang canggih, 2 itu mungkin yang termasuk yang teknisnya lumayan canggih ya. Oke. Tetapi tantangan teknis itu ya, tadi kita lihat teman-teman terus berlanjut. Berlanjut karena apa? Karena permintaan fitur itu terus berjalan. Ya, jadi yang tantangan kita seperti begini. Gimana sih caranya kita terus bisa menambahkan fitur yang bertambah terus? Tadi kita lihat kan, ya, contohnya sini, ada berapa nih menunya? Ada berapa? Terus bertambah. Oke, terus jadi bagaimana kalau kita pemegang fitur itu ngaturnya gimana? Apakah nanti source code-nya jadi besar atau gimana caranya? Jadi itu satu tantangan kita. Kemudian walaupun proses install Semadit kita anggap udah ada panduannya, udah kita permudah, tetapi masih sulit. Jadi kita harus cari cara gimana supaya update-nya itu makanya kayak aplikasi yang keren-keren ya aplikasi yang berbayar yang luar biasa yang tinggal kita klik ada rilis baru, tinggal klik aja di-update otomatis. Arahnya mau ke sana. Kalau ada teman-teman yang bisa ngerti cara gitu, bantu kita untuk bisa melakukan itu. Itu salah satu yang kita ingin perlukan. Kemudian selain itu juga perlu tantangan teknis untuk integrasi dengan aplikasi lain di desa dan di supradesa. Supradesa itu artinya di kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, tetap. Karena inginnya tadi satu data di Indonesia itu arahnya itu semua ke satu data. Selalu ditanyakan, bisa sih tidak OpenSea itu terhubung dengan data dari Dinas Kependudukan dan Kependudukan dan bisa tidak OpenSea itu diintegrasi dengan data keuangan yang ada namanya Siskodes yang ada di kabupaten. Bisa tidak OpenSea itu gabung dengan data yang ada di Kemendes, gitu semua. Ya semuanya ingin gitu. Itu tantangan. Oke, kemudian mengenai perkembangan teknologi tanpa henti. Seperti tadi saya sebut, coding data itu sudah kita mungkin boleh dianggap itu sudah hampir habis masa dukungnya ya mungkin. Jadi kita pindah. Kalau pindah tuh mungkin Laravel ya pilihannya. Nah kemudian tapi untuk menulis ke Laravel itu bukan konversi ya, tapi yang menulis ulang. Jadi sekarang kita sedang mencari
cara bagaimana kita bisa mencicil peralihan ke Laravel. Dan caranya kita gunakan, mungkin mudah-mudahan teman-teman ada yang ikut ini, ada yang kenal, tahu mengenai CodeIgniter sama Laravel. Di Laravel itu ada namanya template blade ya. Jadi untuk tampilan itu ada blade. Untuk database-nya itu ORM ya. Ternyata template blade sama ORM itu kita bisa gabungkan di aplikasi CI ya, tanpa harus menggunakan seluruh Laravelnya. Jadi itu kita lakukan sekarang. Jadi melakukan selangkah-selangkah dicicil view yang ada, kita pelan-pelan kita ganti view-nya menggunakan template blade, dan database-nya pelan-pelan kita gunakan ORM yang sesuai dengan digunakan Laravel. Oke, jadi ini akan berjalan terus. Tantangan tidak akan henti-hentinya. Nah, tadi sudah bicarakan mengenai faktor non-teknis ya, faktor teknis. Teknis aplikasi penting, tapi non-teknis untuk open source. Bila teman-teman berminat membuat aplikasi open source, yang non-teknis itu tidak kalah pentingnya untuk bisa sukses ya. Jadi ini saya urutkan. Pertama, harus ada komunitas yang siap saling berbagi dan siap membantu. Jadi harus mempunyai strategi untuk membina komunitas. Kedua, pegiat itu diberi kebebasan untuk menyebarkan. Jadi nanti saya kasih lihat berapa yang sudah digunakan. Itu yang menyebarkan itu pegiat, ya, bukan lembaga kita. Lembaganya namanya Open Desa ya. Di tiga itu bahwa kita juga harus membentuk lembaga hukum sebagai pemilik pengelola aplikasi open source-nya. Di kita itu namanya Perkumpulan Desa Digital Terbuka atau Open Desa. Open City itu aplikasinya, Open Desa adalah lembaganya. Okay? Tapi yang menyebarkan itu pegiat. Pegiat karena mereka sangat dan bersemangat, dan mereka suka, mereka yang menyebarkan ke desa mereka, desa tetangga, mereka perkenalkan kecamatan, perkenalkan ke kabupaten, mereka yang lakukan semua. Dan itu caranya untuk bisa sesuatu itu disebar dengan cepat. Kalau disebar secara terpusat sulit. Biarkan orang sebar secepatnya. Dan kemudian 4, ini kalau kita mau aplikasi open source itu berkelanjutan, nggak ada pilihan ya, harus ada dana untuk membiayai programmer, untuk menjamin. Kan tadi seperti saya sebut, kalau kita bergantung kepada kontributor relawan saja, itu tergantung minat kan, minat program, minat kontributornya, ada waktu itu tidak, dan sebagainya. Tetapi aplikasi administratif seperti OpenShift itu tidak bisa bergantung sama untung-untungan. Harus ada kepastian, ya, ada kepastian waktu, ada kepastian bahwa suatu fitur yang diminta itu akan dikerjakan, ya, kayak gitu. Jadi harus ada, dan ada prioritas bahwa desa itu bilang, wah prioritas kami ini, tapi kita tidak bisa maksa kontributor relawan. Kan itu tergantung maunya apa, minatnya apa, waktunya seperti apa. Oke, jadi akhirnya itu harus mengaku bahwa perlu dana untuk bisa membiayai programmer, untuk menjamin pengembangan berlanjut. Jadi saya akan bicara sekarang yang terakhir aja. Yang lain itu tadi udah jelas. Yang 4, masalah pendanaan. Oke, jadi di OpenShift itu, di Open Desa, bagaimana pendananya? Oke, jadi caranya begini. Ini yang diterapkan. Bahwa desa yang mendapat manfaat, kita ajak untuk bergotong royong. Ya, mengajak bergotong royong. Pada awalnya itu melalui donasi, tapi melalui donasi itu sangat sulit, ya. Dan donasi itu kecil-kecil maksudnya dan tidak bisa dijamin. Jadi yang kita lakukan adalah caranya kita bilang, yuk ikut berkontribusi 1 juta per tahun, gotong royong istilahnya. Dengan mereka kontribusi 1 juta per tahun, mereka tuh mendapatkan akses ke fitur yang dirilis baru. Kita namakan aja premium. Tapi beda ya dengan premium yang umumnya teman-teman kenal, tapi ini tujuannya untuk kasih nama aja. Ya. Jadi dengan 1 juta per tahun tuh mereka mendapat akses ke fitur yang terbaru. Dan permintaan mereka itu yang diprioritaskan. Jadi pelanggan premium, permintaan mereka yang didahulukan. Oke. Kemudian jadi pelanggan tersebut mendapatkan akses eksklusif untuk rilis tersebut selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, rilis tersebut dibebaskan gratis, source code-nya terbuka bagi semua desa. Ya. Oke, jadi saat ini tuh sekitar 700-an desa
itu yang berlangganan 1 juta per tahun, mereka lah yang membiayai pengembangan OpenSeed bagi sekitar 6 ribuan pengguna aktif dan hampir sekarang 15.000 yang telah memasang. Jadi berkat 700 desa itu yang memungkinkan bahwa OpenSeed itu bisa terus dikembangkan untuk membantu semua desa tersebut. Jadi dana yang terkumpulkan itu digunakan untuk menggaji programmer, untuk membayar programmer berbayar, dan juga untuk berikan honor untuk kontributor relawan. Itu semua berkat dari gotong royong dari desa yang berlangganan tersebut. Oke, jadi apa status sekarang? Coba kita lihat ya, saya mungkin buka aja ini langsung di sini. Nah, ini kan juga sesuatu yang menarik ini mungkin karena aplikasinya bebas, gratis, dan tidak perlu ada pendaftaran. Gimana caranya kita tahu siapa yang menggunakan? Dan caranya adalah kita letakkan script di setiap OpenSeed itu untuk melapor. Melapor itu data singkat yang sifatnya bukan data pribadi, tapi hanya menyatakan nih, saya ini desa saya gunakan. Jadi perginya ke server di server kami. Di server kami itu namanya Trackers ID, itu mencatat desa tersebut, penggunaan tersebut. Ya, jadi secara real time setiap hari OpenSeed itu setiap OpenSeed mengirimkan informasi singkat ke aplikasi ini. Dan semua tahu, dan mereka ingin desa mereka terdaftar di sini. Sehingga bisa lihat ini, ya, hari ini 7 hari terakhir 134 desa memasang baru. Berarti setiap hari itu lebih dari 10 desa memasang OpenSeed setiap hari. Kalau ini udah hampir 20 ya, udah hampir 20 desa dalam 7 hari terakhir. Dari mana aja? Oh, mereka masang di mana-mana, di sebagian tempat, Nusantara, di Lampung, di Sumatera Utara. Oh, ini lagi Lampung, lagi rame-rame nih. Memang karena Lampung itu mereka sudah menyatakan semua 2.000 desa di Lampung akan gunakan OpenSeed. Oke, dan bisa lihat petanya ya. Jadi kita bisa lihat peta di sini. Oh, ini sebarannya bisa terlihat di sini. Jadi sebarannya. Ini sebarannya. Jadi kita bisa lihat bahwa dari Aceh sampai di Papua sedikit ya, tapi lebih banyak ke barat. Oke, jadi ini udah hampir habis waktunya ya, Bung Peter. Jadi ini kesimpulan sebenarnya nanti diulang lagi mungkin kesimpulan. Siapapun dapat mereplikasi apa yang kita sudah dilakukan. Jadi bagi yang berminat, sebenarnya banyak peluang ya untuk melakukan serupa, yaitu mengembangkan aplikasi open source. Beda ya, bukan tools, bukan platform, tapi aplikasi administratif yang untuk manfaat banyak orang. Itu ya, kemampuan teknis tinggi tidak diperlukan. Yang hanya di modal utama adalah kegigihan, percaya bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang baik. Dan kemudian yang berikut ini yang penting untuk menjamin keberlanjutan, jangan bergantung kepada perorangan. Kalau hanya satu orang atau bergantung pada orang, nanti orang itu tidak terlibat lagi, mati. Ya. Jadi kalau ingin aplikasi itu berjalan terus-menerus, tidak bergantung kepada Anda, tidak bergantung pada perorangan, berdayakan komunitas, buat lembaga. Pastikan ada sumber dana yang stabil. Oke, itu sudah dilakukan di OpenSeed, di Open Desa. Jadi sekarang kalau saya sudah tidak terlibat lagi, harapannya adalah bahwa aplikasi OpenSeed akan terus dikembangkan, akan terus jalan. Oke. Nah, pertanyaan mungkin mudah-mudahan teman-teman sudah lihat ini semua dan saya berminat untuk ikut membantu, akan bagus sekali karena memang kita perlu banyak sekali teman-teman untuk membantu, kita perlu banyak orang, ya jelas bisa kalau ingin membantu. Dan OpenSeed ini cocok bagi pemula maupun programmer yang sudah kawakan ya, sudah ahli, tetap banyak tantangannya juga. Dan teman-teman bisa bantu sebagai programmer berbayar kalau mau. Jadi banyak tugas-tugas di OpenSeed itu dibuka bagi tawaran oleh programmer berbayar, freelancer. Tapi juga terbuka bagi kontributor relawan. Ya, jadi setiap orang kontributor relawan yang bantu, bebas maunya bantu apa aja, terserah, ngambil kerjakan aja. Dan kalau kontribusinya itu berhasil digabung, diberi poin dan juga ada dananya. Itu ada link untuk tempat bergabung. Oke, ini juga ada link, nanti kita bisa lihatkan lagi. Terima kasih, Bung Peter. Saya kembalikan kepada Anda.
Wow, satu kata keren abis. Mantap bener dah, luar biasa. Saya take over screen-nya, boleh tutup? Ya, saya stop share ya. Gitu. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Aduh, keren. Sebenarnya nggak apa-apa sih, dilanjut juga masih ada waktu sih sebenarnya. Nah, Ini mudah-mudahan yang ada nanya yang pada bertanya ya. dikit nih. Jadi mudah-mudahan ada yang Ini bertanya. cuma suatu orang yang nanya. Oke, Oh, sambil cuma saya satu menunggu ya. pertanyaan teman-teman, kita akan break sebentar. Pak Edi mau istirahat sebentar, turun minum. Ada beberapa Ya, pesan yang akan kita mau bacakan mau lewat. Oke, jangan lupa tanya teman-teman. Baru satu yang nanya nih. Jadi oke, saya tunggu pertanyaan teman-teman. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Wah, saya lupa pasang lagu. Nggak seru kalau nggak ada lagu. Oke, dari Refactory. Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Dan dari Kodepolitan. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kodepolitan sedang mengadakan kompetisi membuat website loh, namanya Liquid Challenge 2022. Bekerja sama dengan Alibaba Cloud dan Tianqi, event ini merupakan kompetisi membuat website dengan sedikit ngoding, bahkan bisa sampai tanpa ngoding loh. Hadiahnya ada uang tunai sampai puluhan juta loh. Juara pertama untuk satu peserta akan mendapatkan uang cash dan kredit Alibaba Cloud sebesar $3.000. Juara kedua. Oke, informasi selanjutnya teman-teman bisa berkunjung ke recloud.id. Dan dari Hi, Kiskas. this is Elena. Elena found it really hard to handle customer inquiries. Her WhatsApp account can only be accessed from one device. This slows down her responses and lengthens the message queue. Elena has found a solution. WhatsApp Business API, where one WhatsApp number can be accessed by many devices simultaneously. Get the WhatsApp Business API via Kiskas multi-channel chat with many helpful features. Agent allocation. Distribute messages evenly to all agents. Human bot collaboration. Automatically redirects messages from chatbots to agents. Integration of channels. Access multiple communication channels from one dashboard. Analytics. Monitor agent performance and gain insights about consumers. Unlimited agents. Hundreds of agents can access the same dashboard. Provide the best service to your customers. Alright, dan dari Sendit dan Rumah Komunitas, kebetulan mereka belum ada videonya jadi belum bisa di-play. Alright, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung. Oke, ini sudah ada. Oke, sebentar. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan nih. Sudah ada 2 pertanyaan yang maksud nih. Wah, Om Nur Bagus. udah gabung nih. Lebih bagus Ada dari Pak nol. Nuris nih. Itu Om Nuris sudah bagi tuh linknya ya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Denny Julianto. Apakah OpenSeed hanya bisa digunakan untuk desa saja atau adakah untuk perangkat RT RW? Hal ini dikarenakan data awal, data mentah asalnya dari perangkat RT RW baru diinput oleh perangkat desa. Kesimpulan jika ada maka bisa integrasi dengan sinkronisasi dengan OpenSeed. Nah itu gimana tanggapannya Pak Edi? Jadi OpenSeed memang dirancang untuk desa dan di situ ada bagian-bagiannya ya, ada dusun, ada RW, sama ada RT. Tapi bukan hanya untuk desa saja, juga banyak digunakan oleh kelurahan. Jadi kelurahan juga menggunakan. Jadi kalau RT atau RW menggunakan,
ya mereka bisa gunakan sebagian aja. Ya mereka gunakan hanya masukkan data untuk RW-nya aja atau untuk RT-nya aja. Jadi tidak ada kendala ya untuk bisa digunakan di tingkat RT. Oh, oke. Oke, dan selanjutnya pertanyaan kedua dari siapa nih? Muhammad Nurul Okdelala. Masalah keamanan untuk SID open source karena SAD di perintah sangat-sangat lemah. Oh, ini nggak pertanyaan nih. Mana lagi nih? Oke, tadi ada yang nanya untuk link gabung di Telegramnya. Ini sudah di reply sama Om Nuris Akbar. Jadi teman-teman bisa klik aja link yang sudah di share sama Om Nuris. Oh, Nuris ikut ya. Jadi Nuris apa Iya kabar, dong, Om dia Nuris? yang wajib ngikut dia. Salah satu titipan pertanyaan ke saya untuk disampaikan. Setelah level desa, level kecamatan, apakah ada rencana untuk level kabupaten? Oke, selain dari OpenSeed, Open Desa itu juga mengembangkan berbagai aplikasi lain dan juga open source sama. Jadi ada aplikasi namanya OpenDeka. OpenDeka itu kepanjangannya itu Open Dashboard Kecamatan dan saat ini digunakan untuk di kecamatan. Jadi di kecamatan itu ada OpenDeka, datanya itu mengalir dari OpenSeed di desa-desa di masing-masing kecamatan. Ya, itu sudah ada beberapa contoh di mana semua desa di satu kecamatan sudah menggunakan OpenSeed. Mereka datanya itu secara otomatis disinkronkan ke OpenDeka-nya. Nah, rencananya OpenDeka itu sekarang tingkat kecamatan akan dikembangkan menjadi dashboard kawasan. Jadi bisa di tingkat kecamatan, bisa di tingkat kabupaten, dan bahkan nanti mungkin juga ke provinsi. Sebagai informasi, di Provinsi Lampung, mereka tuh punya program namanya Smart Village, dan mereka tuh sudah, gubernurnya sudah menyatakan bahwa keseluruh 2.400 berapa desa di Lampung akan menggunakan OpenSeed. Dan itu makanya tadi kita lihat waktu di aplikasi pantau tadi banyak itu di Lampung yang sedang dalam proses untuk pemasangan OpenSeed di situ. Dan nanti mereka inginkan sama dengan semua banyak tempat lain, itu datanya ngalir dari desa, ngalir ke kecamatan, ngalir ke kabupaten, ngalir ke provinsi. Supaya nanti di tingkat yang atas itu bisa melihat misalnya statistik desanya. Ya, jadi OpenDeka itu bisa melihat statistik kependudukan dari semua desa-desa di wilayahnya, bisa melihat berita desanya, ya dan desa di kecamatan juga begitu. Ya, jadi begitu rencananya, dan itu memang arah Open Desa sebagai lembaga itu ke arah tadi one data dari satu data di Indonesia. Wow. Sebagai orang IT, saya rasa semua komunitas developer yang ada di PHP Indonesia setuju bahwa kalau kita bikin aplikasi kayak gini itu terus dipakai oleh orang lain, saya rasa kebanggaan kita itu tak ternilai gitu kali ya, Pak Edi ya. Dan itu yang saya harapkan tuh tertarik untuk teman-teman programmer semua, karena kalau kita melakukan programming dan tidak digunakan, nggak enak rasanya. Kita udah keluarkan tenaga, kita kira kreasi kita bagus, tapi nggak ada gunakan. Tapi kalau OpenSeed itu, kita pasti yakin akan digunakan. Dan pasti dipakai. Dan pasti dipakai, dan bukan itu aja. Mereka tuh bangga, mereka senang. Jadi kita dapat reinforcement kan, kita merasa, wah, kita merasa dihargai gitu, wah apa kita lakukan itu. Banget. Bermanfaat, ya. Iya banget. Digunakan. Saya soalnya developer juga. Saya tuh kalau bikin aplikasi itu kadang-kadang oke lah itu dibayar sama kantor gitu. Tapi kalau dipakai aja begitu lihat, dia lagi pakai aplikasi saya. Kayaknya enak kan? Iya. gitu ya. Karena nilai itu kan bukan hanya dibayar aja kan, nilai itu dari situ. Iya, nilai itu dari orang menggunakan manfaat. Ya, setuju. PHP Indonesia gabung di OpenSeed. Ayo dong kontribusi. Jadi ayolah kita bantu nanti kita akan negara. lakukan hackathon juga untuk bisa ikut itu. Mungkin kita dan Bung Nuri setahu kita akan buat hackathon. Rencananya hackathon supaya yang belum kenal itu bisa lebih kenal. Sekaligus ada tantangan gitu ya.
Nanti Bung Nuris yang bisa cerita tuh nanti kalau dia siap mengenai Iya, apa iya. Bung Nuris jadi program perwakilannya hackathon kita. OpenSeed di PHP Indonesia. Jangan lupa sounding-sounding. Karena memang saya juga mau encourage teman-teman yang punya produk-produk open source untuk di-share ke komunitas PHP Indonesia. Komunitasnya gede soalnya Pak Edi. 165.000, jadi ya oke lah ini. Tahu, ya banyak sekali besar. Ya. Ini aja yang Luar biasa. hadir sudah sampai tadi sempat 40, ini sekarang 35. Wah, ada aja soalnya yang menonton. Oke, kita masuk ke pertanyaan lagi, ada nggak ya nih? Yuda Aristra, gimana meyakinkan pihak desa bahwa menggunakan OpenSeed ini perlu? Wah, kalau meyakinkan perlu tadi ya, ada banyak jalur ya. Tapi yang terjadi adalah ada banyak jalur yang terjadi. Satu adalah pegiat yang dari desa tersebut, orang IT juga, ya, atau kenal IT, tahu IT, tapi mungkin bukan programmer, tapi merasa, wah, ini harusnya penting di desa saya untuk nah mereka kemudian pergi ke desa tersebut, desa dia, mereka memasangkan, ya ini cara ya, mereka pasangkan, mereka perkenalkan kepada perangkat desa di situ, dan kemudian mereka dukung, ya mereka yakinkan, wah ini keren loh, ya, nah kan tadinya teman-teman di desa itu memerlukan berapa jam untuk buat surat, sekarang 3 menit ya. Ya tentu datanya harus dimasukkan data penduduknya. Tapi 3 menit, jadi mereka menunjukkan. Nah ini loh bisa lakukan web desa, langsung datanya ada bisa tampil di web. Jadi mereka tuh cara meyakinkannya itu dengan membuatkan contoh dan memperlihatkan hasilnya. Ya, jadi bukan karena desa itu umum itu lebih melihat hasil daripada diceritakan. Ya, jadi kalau hanya cerita aja gini nggak terlihat manfaatnya dan perlu melihat. Dan banyak itu juga dengan cara melihat desa lain, ya, desa contoh, desa tetangga, apalagi desa tetangga yang sudah menggunakan itu mereka lihat mereka gunakan. Tetapi selain itu juga dan adalah dukungan dari supradesa, ya. Jadi kalau di beberapa daerah itu kabupaten. Kalau di Indonesia itu yang menjadi bos itu kabupaten ya, kalau di wilayah. Kenapa? Karena kabupaten itu punya dana dan punya SDM ya, sumber daya manusia yang kemudian dan juga punya hak untuk buat regulasi pada desa terkait sistem informasi desa. Nah, jadi kalau kabupaten itu bilang mendukung, kabupaten itu menyuruh, desa itu gampang ikut aja gitu ya. Nah, tapi itu jadi sekarang Open Desa itu banyak berjuang untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten. Ya, jadi kan kabupaten itu meyakinkan kabupaten loh ini. Jadi kabupaten yang sudah menerapkan itu udah banyak. Jadi udah banyak ya kayak kabupaten tadi Lampung saya katakan udah jelas. Tapi misalnya kabupaten di Sumatera Barat, kabupaten di Lombok Timur, ya kabupaten banyak kabupaten tersebar di ND dan di Bima dan sebagainya itu mereka memilih OpenSeed dan kalau mereka sudah pilih desa mudah karena ada peraturannya, ada peraturan bupati, dan kemudian itu ada sehingga mudah bagi desa untuk menganggarkan. Ini kan semuanya masalah anggaran ya, jadi untuk menganggarkan lebih mudah. Tapi kalau sebagai pegiat, ini pertanyaannya mungkin sebagai pegiat karena saya tahu pegiat itu sering frustasi, ya pergi ke desa, tapi desa itu belum paham IT, tidak peduli IT, dan itu sangat sulit ya. Sangat sulit untuk meyakinkan bahwa ini sesuatu yang penting gitu ya. Walaupun kita bisa bilang itu loh ada undang-undang desa, ini ada peraturan kayak gini peraturan ya nggak mempan ya. Jadi mempannya itu hanya mempannya dengan memperlihatkan contoh dan memperlihatkan aktual gitu. Aktual nih loh lihat kayak gini. Ya gitulah kira-kira. Great. Oke. Menarik nih. Nah, pertanyaan saya lanjutan sebelum saya masuk ke pertanyaan terakhir titipan dari Om Nuris. Kalau ada teman-teman pegiat yang mungkin tertarik untuk berkontribusi lebih serius atau full time lah ke OpenSeed, kira-kira prosedurnya gimana Pak Edi? Oke, jadi ini tadi boleh saya share screen lagi? Kasih lihat linknya. Boleh. Oke, jadi saya kasih lihat linknya lagi. Ya, tadi kan linknya di sini. Oke. Jadi bergabung bergabung sini. Jadi di ini untuk yang ingin berkontribusi, di sini ada grup Telegram. Boleh di copy paste nggak di chat, nanti saya copy paste ke di chat FB. Ya, jadi semua di grup Telegram ini adalah semua kontributor dan kita di situ nanti kita kasihkan link
untuk Oke. panduan gimana cara untuk membantu, cara kontribusi. Di situ juga diperlihatkan nanti daftar tugas-tugas yang berbayar, tugas-tugas mana yang bebas untuk dikerjakan ya sebenarnya. Jadi kalau saya share lagi di sini, ini OpenSeat ini, di sini ada wiki ya. Wiki itu panduannya lengkap sekali ya, panduannya luar biasa. Ini berapa ratus halaman saya nggak tahu. Ini dikembangkan terus, jadi panduan itu luar biasa. Tapi kalau mau berkontribusi, di sini ada halamannya ya cara untuk cara ikut mengembangkan OpenSeat. Di sini dijelaskan teknis ya, ini cara teknisnya. Ini cara teknis untuk melakukan, untuk ikut membantu mengerjakan sesuatu. Ini ada detailnya di sini, bisa dilihat teknisnya. Tapi kalau segi dari bukan teknisnya, tapi dari segi kelompoknya dan apa yang perlu dikerjakan, itu bergabung di grup ini aja. Oke. Jadi bergabung di grup ini, nanti mungkin Bu Peter bisa share, nanti mereka bisa lihat. Dan ini informasi tambahan ya, jadi kalau ingin informasi tambahan juga bisa, tadi barusan saya buka tuh GitHub-nya, ini juga ada website mengenai Open Desa, lembaganya, ini ada website untuk aplikasinya OpenSeat. Kemudian di sini, ini ada grup Facebook ya, di grup Facebook ini ada sekitar 8.000-an, sekarang 9.000 kali ya, anggotanya, itu semua pegiat-pegiat, pengguna pegiat. Dan situ mereka berbagi cara apa gitu ya. Jadi ya, silakan itu semua tempat-tempat itu bisa bergabung di situ. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Titipan OpenSeat ini open source dan kemampuan SDM itu terbatas untuk mengelola server dan sebagainya. Apakah OpenSeat memberikan solusi untuk masalah ini? Oke, tadi untuk desa terbatas ya, SDM-nya terbatas dan mereka terkendala. Oke, salah satu cara tadi adalah untuk kita berusaha memudahkan prosesnya, juga memilih teknologi yang terjangkau. Tapi selain itu, kita juga tahu bahwa akhirnya itu sebenarnya idealnya itu perangkat desa itu tugasnya bukan ngurusin server ya, jadi bukan ngurusin IT-nya, tapi menggunakan. Jadi apa dilakukan oleh Open Desa lembaganya adalah menyediakan berbagai layanan. Jadi Open Desa itu menyediakan layanan termasuk layanan siap pakai. Ya, jadi Open Desa yang masangkan, siapkan hostingnya, dan hostingnya yang dilakukan Open Desa itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Ya, kalau pemerintah itu mengharuskan servernya desa itu harus di Indonesia, tidak bisa di Singapura, tidak bisa di Amerika, harus di Indonesia. Dan kemudian hosting itu harus memenuhi syarat keamanan. Itu dipenuhi. Jadi Open Desa itu menyediakan layanan yang disesuaikan, itu siap dan bisa menyediakan layanan untuk langsung dipasangkan, ya. Dan juga disediakan layanan untuk pendampingan. Jadi kalau ada masalah bisa langsung dibantu. Jadi Open Desa sebagai lembaganya menyediakan semua kemudahan, ya. Tapi tentunya perlu ada bayarnya. Tapi bayarnya itu karena sifatnya nirlaba, pembayarannya itu semua hanya cost ya, cost sedikit gitu. Ya, jadi tidak untuk cari keuntungan karena tidak ada di Open Desa itu yang bisa mendapatkan keuntungan jadi kaya itu nggak mungkin karena bukan itu tujuannya ya, tapi tujuannya adalah untuk bisa membantu desa sebanyak mungkin ya, dan Yes, spiritnya open source banget. Wes, mantap. iya, 2 pertanyaan terakhir nih, kok nggak habis-habis nih tanyanya nih. Maaf Pak, tadi tidak join dari awal nih, Rusi Rizal. Saya sempat lihat ada beberapa desa yang offline. Apakah menggunakan OpenSeat ini perlu untuk selalu online? Nah, tidak. Jadi untungnya kita dari awal tuh OpenSeat itu dan dari CCRI dari awalnya itu bisa dilakukan secara namanya offline istilahnya ya. Jadi bisa digunakan di kantor desa tanpa terhubung ke internet. Jadi dijalankan di local area, di jaringan lokal di kantor desa. Jadi ada server satu, nah kemudian ada laptop, HP yang lain yang semuanya tersambung melalui router juga sih, router Wi-Fi ya, tapi tidak tersambung ke internet, hanya router lokal aja. Jadi jaringan atau pakai kabel kalau mau, nyambung kabel juga boleh. Tapi biasanya orang pakai Wi-Fi router yang tersambung jadi jaringan lokal. Gunakan gitu, tidak harus terhubung ke internet.
Oke, pertanyaan terakhir dari Indra Gunawan Indistira, cara sosialisasinya gimana? Kadang, oh ya. Ini kayaknya udah dijawab tadi nih. Cara sosialisasi katanya, tapi it's okay, sudah dijawab di Iya, pertanyaan tapi cara sebelumnya. sosialisasi juga ada lagi bahwa Open Desa Aha, itu juga menyediakan webinar ya oke. untuk memperkenalkan. Ya, jadi Open Desa setiap bulan sekarang melakukan webinar yang isi webinarnya itu memberikan tema, topik, manfaat ya apa yang dibutuhkan desa, misalnya meningkatkan kinerja kantor desa. Bulan depan saya nggak tahu apa nih temanya. Jadi itu ada webinar gratis, semua bisa ikut di situ. Bahkan di akhir itu ada undiannya untuk dapat hadiah gitu ya. Jadi kalau yang berminat itu untuk tujuannya desa-desa yang berminat ikut aja itu supaya mendengarkan ya. Jadi kalau ingin kalau yang bertanya itu ingin meyakinkan perangkat desanya, minta perangkat desanya ikut bergabung di webinar itu supaya mendengarkan cerita dari desa lain kayak apa. Karena di webinar itu, setiap webinar itu ada satu desa yang akan menceritakan pengalaman mereka untuk menggunakan OpenShift. Jadi mereka pasti yang semangat ya ngasih tahu inilah saya udah gunakan. Ya jadi teman-teman tadi yang bertanya, ajak aja perangkat desa dia untuk bergabung di webinar itu. Alright, oke teman-teman developer, ayo kita kembali ke desa, kita bangun desa. Saya juga orang desa aslinya. Oke, pertanyaannya sudah yang terakhir nih. Wah, nggak bisa lagi nih, udah waktu udah habis. Sorry, nggak bisa ditambah lagi. Pak Edi, kita sudah di akhir sesi kita hari ini dan sebelum kita tutup, saya pingin Pak Edi mungkin mau memberikan kesimpulan atau himbauan atau motivasi buat teman-teman terkait topik kita hari ini. Silakan. Oke, jadi seperti saya sebut tadi, itu terlihat ya, mudah-mudahan terlihat dari ceritanya, bahwa kalau memang berminat, itu tidak memerlukan, siapa aja bisa replikasi. Jadi pengalaman OpenShift itu, keberhasilannya itu bisa direplikasi oleh teman-teman jika berminat. Tadi mudah-mudahan saya kasih tunjuk apa langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan untuk bisa melakukan replikasi proses itu. Dan sangat baik ya untuk kita melakukan proses seperti Bung Peter katakan, open source itu sangat penting ya, dan Indonesia itu perlu digalakkan. Jadi teman-teman lihat aja lah apa sih peluang untuk teman-teman bisa lakukan untuk juga membuat aplikasi open source yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya pikirkan misalnya ya aplikasi sekolah, ya aplikasi perpustakaan, aplikasi untuk membantu perkumpulan olahraga. Kayaknya banyak lah ya, banyak aplikasi yang khusus untuk Indonesia yang mungkin bisa dikembangkan juga. Dan caranya tadi mudah-mudahan terlihat tidak terlalu sulit, asal mau bertahun-tahun untuk berjuang ya, dan kemudian mengembangkan. Ya, jadi mudah-mudahan itu ceritanya ya. Jadi tapi kalau sekedar OpenShift sendiri masih perlu banyak bantuan. Jadi kalau kesimpulan lagi, bantulah kami. Tadi udah dikasih linknya. Datang ikut membantu desa. Alright. Teman-teman, ayo kita gabung di OpenShift. Kita bantu Indonesia, bangun Indonesia. Oke, teman-teman yang mau kontak Pak Edi, kira-kira boleh dan kalau boleh kemana? Oke, kalau ingin bisa ke banyak tempat ya. Jadi bisa ke email, bisa ke Telegram, bisa melalui forum-forum yang tadi yang di-share, bisa ke situ ya. Jadi paling gampang ke situ kali. Jadi kalau menghubungkan, jadi saya share ke grup Facebook tadi yang paling mudah. Coba saya share lagi, nanti supaya lihat lagi ya. Boleh sekali lagi ya saya share ya. Boleh. Oke, sekali lagi saya share. Mana tadi screen-nya? Oke, di sini. Oke, di sini ya. Di sini grup di Facebook grup ini. Masuk aja ke sana, dan situ saya pasti ada, situ kirim aja pesan ke saya di situ. Oke. Jadi pesannya kirim aja message dari Facebook group di situ. Ke grup Facebook OpenShift. Oke. Baik. Terima kasih Pak Edi untuk sharing kita hari ini, benar-benar asik banget. Waktunya panjang tapi nggak berasa ini masih ada 37 orang yang bertahan. Jadi mereka sangat menikmati sesi kita hari ini. So terima kasih teman-teman yang tetap betah. Dan oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mungkin Pak Edi ada waktu lagi untuk sharing dengan kita. Dan baik teman-teman, sebagai pengumuman kita akan ketemu lagi di PHP AD Online Learning berikutnya dengan open source dari
CMS Popoji CMS, namanya Pak Januar Delapang. Dia adalah founder dari CMS Popoji CMS yang banyak dipakai oleh Indonesia untuk ya pokoknya banyak yang pakai. Nah, kita akan ketemu minggu depan. Semoga teman-teman tetap follow terus di grup ini. Dan seperti biasa ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Erik Carikbot, aka Om Luri Darmawan yang sudah terus mendukung program ini. Teman-teman yang mengakses pembelajaran PHP AD Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 165 hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carik di Telegram, ketik aja topik yang sesuai dengan interest teman-teman, PHP ID Learning, Open Desa, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa menemukan video-video yang sudah pernah sudah direkam di webinar PHP ID Online Learning sebelumnya. Donasi PHP ID Online Learning masih tetap membuka donasi karena memang ya seperti inilah program open source. Proyek-proyek gratis ya kita memang masih membuka donasi. Teman-teman bisa support pakai e-wallet di s.byphp.id/donasi atau ke traktir.id/phpid. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning kita, dan Pak Edi, thank you banget. Terima kasih. Sampai jumpa. Sukses. Tetap semangat, semoga kita bisa ketemu lain waktu. Bye-bye. Oke, bye-bye.